Hello everyone, welcome to Cooking Idea by Karin. Di video kali ini aku akan membuat kue nona manis, salah satu jajanan pasar yang lembut dan rasanya juga pastinya enak. Yuk langsung aja kita bikin. Pertama kita akan masukkan dulu tepung terigu, gula pasir, dan garam. Aduk rata semua bahan keringnya. Setelah ini kita akan masukkan air santannya. Ini santannya kekentalan sedang ya. Kita masukinnya bertahap aja, kemudian kita aduk rata. Kemudian lanjut masukin lagi sisa santannya tadi. Aduk rata kembali. Di wadah terpisah, pecahkan 2 butir telur. Ini telurnya kita kocok lepas aja sampai dia berbusa seperti ini. Kemudian masukkan telur ke dalam adonan, aduk rata kembali. Setelah ini kita akan sisihkan dulu dan lanjut kita akan bikin adonan pandannya. Masukkan jus pandan, maizena. Nah ini kita masak dengan api kecil aja sambil terus diaduk sampai dia mengental seperti ini. Kalau sudah mengental seperti ini, kita akan matikan apinya. Kemudian masukkan ke dalam adonan tadi. Aduk rata kembali. Nah, karena ini warnanya kurang hijau, kurang terang ya. Jadi aku mau tambahin pasta pandan biar dia lebih cerah. Nah, ini solusi juga kalau kalian nggak punya daun pandan, kalian boleh pakai pasta pandan seperti ini. Kalau sudah, adonannya kita akan saring biar tidak ada bahan yang menggumpal. Nah ini adonannya sudah jadi, kita akan sisihkan dulu, lanjut kita akan membuat adonan putihnya. Pertama kita masukkan santan, garam, gula pasir, dan juga tepung terigu. Aduk rata. Kemudian kita masak dengan api kecil. Sambil terus diaduk ya, biar tidak menggumpal. Ini kita masak sampai dia mendidih dan mengental. Kalau sudah mendidih dan mengental, matikan apinya, kemudian aduk sebentar sampai uapnya hilang atau sampai dia hangat. Kemudian masukkan ke dalam botol kecap seperti ini atau boleh pakai plastik segitiga biar dia lebih gampang dituangin nantinya. Olesi loyang nona manisnya dengan minyak goreng agar tidak lengket. Tinggal kita masukin aja adonannya, tapi jangan terlalu penuh, sisakan sedikit untuk membuat adonan yang putihnya nanti. Kemudian masukkan adonan putihnya di bagian tengah perlahan. Jadi kalau mau adonan putihnya ini masuk ke dalam, itu dia harus lebih kental. Karena kalau kental kan dia jadi agak berat gitu, jadi dia masuk ke dalam, nggak melebar di atas permukaannya. Tinggal kita kukus aja sampai dia matang. Kalau udah matang, itu kita dinginkan dulu sebentar, baru keluarkan dari dalam loyang seperti ini. Jadi nggak bisa langsung dikeluarin ya, karena dia masih lembek banget. Dan ini dia hasilnya, cantik, lembut, dan juga enak pastinya. Okay guys, thank you for watching and see you in the next video. Happy recook!